Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan mengamati angka yang mencapai 348 di kartu kristal api hijau di aula besar. Dia tanpa sadar sedikit linglung dan dipenuhi dengan emosi. Sekarang mereka memiliki rute penjualan pil obat. Masalah frustasi dan kesusahan atas energi api dapat dianggap telah dibuang jauh di belakangnya. Pada saat ini Shun-Er, Huja, dan Wu Hao juga duduk di aula besar. Setelah 2 hari menjual pil obat mereka juga mendapatkan reputasi. Oleh karena itu Gerbang Pan saat ini dapat dianggap telah secara bertahap berada di jalurnya. Karena itu mereka tidak perlu secara pribadi menunjukkan wajah mereka selama penjualan. Sebagai gantinya, mereka hanya mengumumkan tempat penjualan tertentu dan membiarkan anggota Gerbang Pan menunggu di sana. Yang perlu mereka lakukan adalah menunggu untuk mengumpulkan energi api di akhir. Melihat sikap emosional Xiaoyan, Shun-Er tertawa pelan. Meskipun menjual pil obat memang sangat menguntungkan, jika kita tidak memiliki kecepatan dan tingkat keberhasilan Xiaoyan Gege dalam memurnikan pil obat, kita juga tidak akan dapat mencapai kesuksesan kita saat ini. Saya telah mendengar bahwa bahkan dengan seluruh pil pemurnian geng obat, hasil mereka setelah sehari hanya sedikit lebih baik daripada hasil Xiaoyan Gege. Mari kita bahkan tidak membicarakan sumber daya material terlebih dahulu. Hanya upaya orang-orang itu akan menghabiskan banyak sumber daya manusia, ucap Shun-Er. Xiaoyan tersenyum. Dia hanya mengandalkan efek dari api surgawi dan bantuan Yao Lao di sampingnya. Dia bangkit dan meregangkan pinggangnya yang malas dan mulai merasa sedikit bosan. Dia telah memperbaiki pil obat tanpa henti beberapa hari ini. Sekarang, pil obat cadangan yang dimiliki Gerbang Pan sudah cukup untuk dijual selama seminggu. Karena itu saat ini dirinya lebih banyak beristirahat. Ini menyebabkan Xiaoyan yang terbiasa berlatih merasa sedikit tidak nyaman. Namun dia baru saja menembus bintang 8 sebelum lama ini. Jika dia melakukan retret lagi, itu mungkin berlebihan dan akan menghasilkan hasil yang buruk. Apakah orang-orang yang kami kirim keluar untuk membeli bahan obat hari ini tidak kembali? Xiaoyan memasukkan kue ke mulutnya ketika dia bertanya dengan suara yang tidak jelas. Pemurnian beberapa hari ini juga telah menggunakan sebagian besar bahan obat yang telah mereka beli sebelumnya. Mereka harus segeranya kembali, ucap Shun-Er. Shun-Er sedikit mengangguk, namun kata-katanya baru saja terdengar ketika ketukan yang tergesa-gesa terdengar di luar. Segera beberapa sosok manusia berlari masuk. Apa itu, Atai? Xiaoyan bertanya dengan sedikit terkejut ketika dia melihat Atai dan yang lainnya terengah-engah. Ketua, sesuatu terjadi. Atai menarik napas dalam-dalam. Setelah dia menenangkan napasnya yang tergesa-gesa, dia akhirnya berbicara dengan ekspresi suram. Apa yang terjadi? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia menelan makanan di mulutnya dan suaranya juga perlahan menjadi dingin. Orang-orang yang pergi untuk membeli bahan obat hari ini semuanya kembali dengan tangan kosong, ucap Atai. Kata Atai dengan marah. Seperti yang diharapkan, sepertinya geng obat telah mengambil tindakan. Namun kecepatan pembalasan mereka sangat cepat, sehingga melebihi harapan saya, ucap Shun-Er. Shun-Er mengerutkan alisnya dan berbicara dengan dingin. Mata Xiaoyan menyipit. Beberapa kilatan dingin melintas di atasnya. Selain itu, saudara-saudara yang telah kami kirim untuk menjual pil obat juga diblokir oleh orang lain. Bahkan ada beberapa saudara lelaki pemarah yang ingin melawan, tetapi dipukuli oleh pihak lain sampai mereka terluka. Sekarang kemungkinan nilai jual sudah hancur, ucap Atai. Atai menggertakkan giginya ketika dia berbicara tentang masalah terakhir yang menyebabkannya menjadi sangat marah. Apa? Saat kata-kata ini diucapkan, ekspresi 4 orang di ruangan itu langsung menjadi marah.
Xiaoyan membanting meja di tempat dan berdiri. Ekspresinya begitu gelap dan dingin sehingga seperti awal dari badai hebat. Geng obat ini sebenarnya berani sombong. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa gerbang pan kita bisa digertak? Wajah cantik Huja gelap dan serius saat dia meraung dengan marah. Mereka bukan orang-orang dari geng obat, ucap Atai. Atai menggelengkan kepalanya. Dia mengatupkan giginya dan berkata, menurut laporan saudara-saudara kita, orang-orang yang datang untuk membuat masalah tampaknya adalah orang-orang dari geng putih, ucap Atai. Geng putih? Xiaoyan awalnya terkejut. Rasa dingin segera muncul di wajahnya. Xiaoyan berkata dengan lantang, itu mereka tentu saja menolak untuk berhenti, ucap Xiaoyan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa menanggung masalah ini, ucap Atai. Ekspresi Xiaoyan gelap dan serius. Dia merasakan banyak tatapan berapi-api menatapnya di dalam aula besar. Beberapa saat kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara gelap dan dingin, Atai, pergi dan kumpulkan semua orang. Ikuti saya untuk mencari geng putih. Karena mereka ingin menginjak kepala gerbang pan kita, aku harus memaksa mereka untuk dipukuli juga, ucap Xiaoyan. Baik, ketua, ayo kita habisi mereka. Setelah mendengar bahwa Xiaoyan tidak gemetar sama sekali, gelombang darah panas dan kemerahan memerah menyapu wajah Atai. Dia mengangguk berat sebelum berlari keluar dari rumah pavilion. Setelah itu semua orang mendengar teriakan yang keras. Xiaoyan Gege, apakah kamu berencana untuk bertarung dengan geng putih sekarang? Shun-Er merenung sejenak sebelum bertanya. Ayo bertarung saja. Selama periode waktu ini, gerbang pan telah menerima cukup banyak intimidasi dari geng putih. Jika kita terus mengabaikannya, itu tidak akan hanya meningkatkan prestise mereka tetapi juga akan menyebabkan kepala gerbang pan menjadi disudutkan dan dikutuk sebagai lemah. Semua keganasan melintas di wajah Wu Hao saat dia tertawa dengan dingin. Wu Hao benar, bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita juga akan membiarkan mereka tahu bahwa gerbang pan kita tidak dimaksudkan untuk diremehkan. Mata Hujan melotot marah ketika dia berteriak. Karakternya pada awalnya adalah seseorang yang tidak takut pada apapun. Selama periode waktu ini, dia banyak menahan diri karena dia baru saja memasuki akademi dalam. Namun dia tidak bisa membiarkan geng putih memprovokasi dan menghina mereka berulang kali dengan cara ini. Geng putih sudah berlebihan kali ini. Jika kita tetap diam dan tidak melakukan apa-apa, kemungkinan saudara-saudara yang terluka itu menjadi kecewa. Ekspresi Xiaoyan membawa warna hijau marah saat dia mengangguk. Beberapa saat kemudian dia menoleh ke arah Shun-Er dan berkata, Shun-Er, saranmu untuk membentuk atau menyewa kelompok untuk memanen obat yang kamu usulkan terakhir kali mungkin harus diajukan. Dengan kekuatan finansial geng obat, kita tidak akan memiliki kekuatan untuk membalas jika mereka ingin menghalangi jalan kita untuk mendapatkan bahan obat. Karena itu kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri, ucap Xiaoyan. Ya, Shun-Er sedikit mengangguk dan berkata, aku akan mulai mempersiapkan ini besok, jawab Shun-Er. Xiaoyan mengangguk, ekspresinya gelap dan dingin ketika dia berkata, adapun untuk sekarang, semua orang akan meletakkan semua yang mereka lakukan dan mengikuti saya ke geng putih. Kami akan membiarkan para bajingan itu di geng putih tahu bahwa jika mereka ingin menginjak gerbang pan yang penuh dengan duri, itu akan menjadi angan-angan jika kaki mereka tidak meninggalkan noda darah, ucap Xiaoyan. Ya, orang-orang yang lewat datang dan pergi di jalan besar yang luas yang dijajari pepohonan memandangi sekelompok besar manusia dengan aura panas yang mengepul. Mereka tanpa sadar menghentikan langkah mereka dengan wajah yang dipenuhi dengan ekspresi terkejut. Sebagian besar dari kelompok besar ini memegang senjata yang bersinar di tangan mereka. Ekspresi sengit di wajah mereka menyebabkan orang-orang di samping merasa kedinginan.
Hanya setelah mereka menyaksikan sekelompok besar manusia ini menghilang dari tepi penglihatan mereka, jalan terguncang sampai benar-benar sunyi. Itu melepaskan gelombang bisikan pribadi. Apa yang orang-orang ini rencanakan untuk lakukan? Sikap mereka seperti mereka memiliki kebencian yang mendalam. Apakah mereka berencana untuk meretas seseorang? Dari penampilan lencana di dada mereka tampaknya anggota Gerbang PAN kan? Gerbang PAN yang baru-baru ini mulai menjual pil obat. Jangan bilang bahwa pemuda berjubah hitam yang memimpin mereka adalah Xiaoyan, yang dikabarkan telah menyuling pil obat itu. Aku dengar bahwa anggota geng putih telah mengacaukan tempat penjualan Gerbang PAN. Dari kelihatannya, Gerbang PAN seharusnya menyerbu ke arah geng putih kan? Hahaha, kali ini ada tontonan yang sangat menyenangkan. Ucap percakapan pribadi. Akademi dalam yang tenang menjadi sedikit ribut karena Gerbang PAN yang tiba-tiba menjadi haus darah. Banyak siswa mengadopsi niat untuk melihat kesenangan saat masing-masing berlarian dan saling bercerita. Dalam waktu yang singkat, itu menarik sebagian besar orang yang ingin tahu ketika mereka berkerumun ke tempat geng putih itu. Lagi pula pertarungan fraksi besar berskala besar semacam ini sangat jarang terjadi, meskipun ada cukup banyak perkelahian di akademi dalam. Scene berganti. Berita buruk, Ketua. Pintu kamar yang dipenuhi dengan tawa tak henti-hentinya tiba-tiba didorong terbuka. Sosok manusia bergegas masuk dengan agak tergesa-gesa saat dia berteriak keras. Apa yang menyebabkanmu begitu panik? Ucap Bai Cheng. Bai Cheng yang berada di kursi pemimpin sedikit mengernyit saat dia berbicara dengan sedih. Kemarin geng obat menawarkan harga yang membuatnya sangat tertarik hanya untuk membuatnya menyebabkan masalah dengan Gerbang PAN. Dia awalnya sangat tidak menyukai Gerbang PAN. Bagaimana dia tidak bahagia sekarang karena ada seseorang yang mau membayar mahal untuk membuat mereka mogok. Karena itu dia berjanji untuk melakukannya saat pihak lain membuka mulutnya. Selama mereka mendapat dukungan dari energi api dari geng obat-obatan, Bai Cheng akan dapat menukarnya dengan gulungan teknik Do yang kuat dari Aula Teknik Do. Pada saat itu posisinya di peringkat kuat kemungkinan akan dapat naik sedikit. Pikirannya terganggu oleh teriakan seseorang pada saat ini, secara alami menyebabkan dia tidak memiliki ekspresi yang baik. Xiaoyan telah memimpin anggota Gerbang PAN untuk datang menyerbu ke arah kita, geng putih. Ucap orang itu. Bai Cheng awalnya sedikit terkejut ketika mendengar ini. Namun sesaat kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah drastis setelah dia pulih. Dia tiba-tiba berdiri dan dengan dingin tertawa. Benar-benar tak terduga, bocah ini memiliki karakter yang berdarah. Namun itu seperti telur ayam yang bertabrakan dengan batu. Dia hanya memintanya, ucap Bai Cheng. Gerbang PAN yang bahkan tidak memiliki satupun Dowling ingin bertarung dengan kita, geng putih. Ketua, terakhir kali karena aku yang menyebabkan kita tidak diizinkan menyentuh mereka selama setengah tahun. Sekarang mereka telah datang dan mencari kita sendiri. Taruhan ini secara alami tidak akan berguna, ucap Fu Ao. Wajah Fu Ao memerah saat dia berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Bai Cheng melirik acuh tak acuh pada Fu Ao yang sangat bahagia sebelum dia dengan dingin tertawa. Kamu juga tidak boleh terlalu ceroboh. Dikabarkan bahwa lotus api orang itu adalah teknik Do yang sesuatu bahkan tidak cocok untuk Kleina. Aku takut bahkan dalam pertarungan langsung, kamu tidak akan bisa mengalahkannya, ucap Bai Cheng. Wajah Fu Ao sedikit memerah ketika dia mendengar kata-kata Bai Cheng. Mulutnya tetap tegar saat dia berbicara. Teknik Do semacam itu mungkin kuat, tetapi tampaknya dengan kekuatannya, menggunakannya sekali sehari mungkin adalah batasnya. Selama aku bisa menahan satu gelombang, bukankah dia akan seperti sekelompok tanah liat yang lembut tanpa perlawanan yang memungkinkanku untuk mencetak sesukaku, ucap Fu Ao. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Segera kumpulkan anggota kita.
Karena Gerbang Pan telah datang dan mencari masalah dengan kemeriahan yang luar biasa, geng putih kita tidak dapat menunjukkan sedikit pun tanda-tanda takut. Kalau tidak, bagaimana kita bisa bertahan di Akademi Dalam? Ucap Bai Cheng. Bai Cheng memarahi sekali sebelum dia berteriak tajam. Ya, semua orang di ruangan segera menanggapi secara bersamaan setelah mendengar perintah Bai Cheng. Mereka segera keluar dari ruangan. Mereka mulai berteriak keras untuk mengumpulkan anggota geng. Aura dingin menutupi wajah Bai Cheng saat dia mendengar suara berisik di luar. Dia berkata dengan senyum dingin, "Karena kamu datang mencari kami sendiri, kamu jangan salahkan aku. Kali ini, jika aku tidak menyebabkan kalian semua kehilangan reputasimu di Akademi Dalam, aku akan mempermalukan peringkatku di ranking kuat. Sekelompok pemula yang tidak tahu besarnya surga dan bumi," ucap Bai Cheng. Begitu dia mengatakan ini, Bai San menyeka lengan bajunya. Wajahnya berisi ejekan dingin saat dia keluar dari ruangan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.